Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhrul Malik Sultan Syah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi di sini saya ingin menjawab tugas UAS Ilmu Sosial Dasar. Di situ memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu. Ini saya akan jawab dulu manusia sebagai makhluk individu. Jadi apa itu manusia sebagai makhluk individu? Manusia sebagai makhluk individu adalah manusia yang memiliki keunikan dari kepribadian, bakat, dan keinginan tersendiri tentang apa yang dia inginkan. Kita beri contoh konkret dulu. Yang pertama, contoh konkret yang bisa kita lihat seperti seseorang apabila ia ingin masuk ke universitas. Seorang apabila ia ingin masuk ke universitas, pasti dia melihat daripada passion diri dia, dari mana bakatnya. Misal dia lebih ke kedokteran, maka dia masuk ke dalam fakultas kedokteran. Tetapi dia passionnya ke hukum, maka dia masuk ke fakultas hukum sesuai dengan bakat yang ada pada dirinya. Jadi yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Yaitu adalah manusia yang tidak bisa terlepas daripada orang lain. Jadi kita memiliki interaksi satu dengan yang lain. Itu disebut dengan makhluk sosial. Saya berikan contoh, misal kita di perkuliahan tidak mungkin kita menyendiri. Pasti kita memiliki teman atau kita mengikuti yang namanya organisasi. Di dalam organisasi, di situ pasti kita akan menemui sesuatu argumen. Dimintai pendapat terhadap kita dan kita mendengar pendapat daripada orang lain. Itu merupakan manusia sebagai makhluk sosial. Adapun soal yang kedua, apakah kemiskinan itu merupakan masalah sosial? Jadi saya ingin menjawab itu, kemiskinan bukan hanya masalah personal, akan tetapi dia adalah masalah sosial. Banyak sekali faktor daripada kemiskinan ini yang membuat negara kita itu tidak maju. Contoh, kurangnya di dalam negara kita ini pekerjaan. Jadi di negara kita ini susah untuk mencari kerja, sehingga orang banyak yang nganggur. Karena orang menganggur, dia tidak memiliki pendapatan untuk menjalani hidupnya. Sehingga ketika ia tidak bisa menjalani kehidupannya, pastilah dia akan mencari jalan keluar. Walaupun jalan keluar tersebut bisa benar, bisa salah, tetapi banyak jalan keluar yang mereka lewati itu salah. Seperti apa? Mencuri. Bahkan di negara kita, karena susahnya susahnya mencari kerja, itu banyak sekali kriminalitas di dalam negara kita. Jadi apa upaya negara supaya negara kita itu tidak memiliki angka kemiskinan yang tinggi? Salah satunya ialah pendidikan gratis. Mengapa saya bilang pendidikan gratis? Karena dengan pendidikan gratis, ia pasti memiliki ilmu tentang apa yang ia bisa terhadap masa depannya. Jadi dia gara-gara pendidikan gratis tersebut, dia memiliki tujuan hidupnya. Banyak sekarang karena sekolah mahal, dia tidak mampu untuk membiayai sekolahnya, orang tuanya tidak mampu, sehingga dia putus sekolah. Akhirnya ketika dia mencari kerja, tidak ada yang namanya ijazah, tidak ada yang namanya pengalaman,
sehingga dia di situ-situ aja di situ-situ aja terhadap ekonominya, susah untuk mencari pekerjaan. Maka tugas pemerintah yang pertama ialah pendidikan gratis. Yang kedua ialah menciptakan lapangan kerja. Di Indonesia ini susah sekali untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi tugas pemerintah supaya angka kemiskinan itu menurun, banyak-banyaklah membuka peluang pekerjaan di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.